Dan saudara, hari ini warga Surabaya akan menyalurkan hak suaranya untuk memilih wali kota dan juga wakil wali kota Surabaya. Lalu bagaimana peta kekuatan politik Pilkada Surabaya? Saya sudah bergabung dengan Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Muhaidori. Silakan Bung Wahid. Selamat pagi Maidop, selamat pagi saudara. Pada hari ini ada 19 kota kabupaten di Jawa Timur yang menggelar pilkada. Salah satunya adalah kota Surabaya. Ada dua pasang calon yang hari ini akan merebut posisi wali kota, yaitu pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji, dan pasangan nomor urut 2 Mahfud Arifin dan Mujiaman. Untuk melihat sejauh mana peta kekuatan kedua pasangan calon dan seperti apa kira-kira pemimpin yang dibutuhkan Surabaya 5 tahun ke depan, sudah hadir di studio Kompas TV Surabaya, Jawa Timur, pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, Dr. Agus Mahfud Fauzi. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mas Wahid. Belum ke TPS ya hari ini? Belum. KTP Surabaya atau KTP luar? KTP luar. Oh. Ya. Mas Agus, Ya. hari ini ada Pilwali Kota Surabaya. Ya. Butuh sosok calon wali kota seperti apa yang bisa menggantikan posisi Risma untuk 5 tahun ke depan bagi Surabaya? Iya. Jadi Surabaya itu setelah dipimpin oleh Pak Bambang DH dan Bu Risma, itu terjadi kemajuan yang cukup lumayan, dan pada saat ini masyarakat Surabaya menginginkan kemajuan yang lebih dibanding dengan kemarin, meskipun ekspektasinya itu berbeda dengan ketika dibandingkan dengan Jakarta. Jadi kalau berbicara Surabaya, masyarakat itu tidak, meskipun sudah bangga terhadap Pak Bambang DH sama Bu Risma, tapi bagaimana bisa lebih untuk membangun Surabaya. Ini beban atau challenge atau tantangan atau justru sesuatu yang harus kita teruskan bagi wali kota ke depan? Menurut saya sebuah tantangan yang berpeluang bagi keduanya, karena berbicara kemacetan belum 100% selesai, banjir belum 100% selesai, begitu juga permasalahan-permasalahan yang lain. Dan itu sebetulnya kalau seorang pemimpin mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, maka warga akan sangat bangga. Dengan dua calon yang berkompetisi pada hari ini, apakah kira-kira sudah bisa menjawab dengan tuntutan warga Surabaya untuk meneruskan kepemimpinan Risma? Saya melihatnya kedua pasangan ini, pasangan 1 dan pasangan 2, itu merupakan peluang untuk menjawab kebutuhan yang saya sampaikan tadi. Dan keduanya menurut saya mampu untuk melanjutkan prestasi yang disampaikan Bu Risma, meskipun yang bersangkutan mempunyai cara pandang satunya ke kanan, satunya ke kiri. Tetapi keduanya mempunyai keinginan untuk memajukan Surabaya yang sebagai jawaban tadi. Jadi kedua pasangan calon memang sama-sama memiliki peluang yang kuat dan sama-sama punya potensi untuk bisa meneruskan kepemimpinan Tri Risma. Betul, jadi kalau kita berbicara peluang pasangan nomor 1, ya beliau karena bla 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 bla, visi misinya bla 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 bla, berpeluang untuk maju, untuk menang. Yang pasangan kedua juga beliau mempunyai cara pandang yang berbeda dan berpeluang untuk menang. Kalau kita melihat mulai kemarin, Mas Wahid, itu terjadi perbedaan terkait dengan menit per menit terkait dengan aspirasi dari rakyat. Kalau berbicara survei tentunya juga selalu berubah. Sehingga pada hari ini ketika coblosan itu yang paling menentukan terhadap siapa yang menang dan siapa yang kalah tersebut. Oke. Selain Surabaya tentu ada kota dan kabupaten lain di Jawa Timur yang hari ini menggelar pilkada. Saya coba menghubungi Imron Fahim, jurnalis Kompas TV di Jember, untuk menyampaikan perkembangan situasi terkini di Jember, Jawa Timur. Imron? Imron Fahim? Ya, halo saudara dan Wahid Muhaidori, dapat kami laporkan bahwa pilkada di Kabupaten Jember hari ini tengah berlangsung, di mana dimulai pada pukul 7 pagi tadi dan diperkirakan nanti jam 1 siang akan selesai. Di pilkada bupati dan wakil bupati ini ada 1.800.000 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dan mereka yang akan datang atau datang ke TPS ini diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Selain pemilih yang diwajibkan, ini juga petugas yang ada di TPS
itu juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri, yakni masker, kemudian juga menggunakan penutup wajah, dan juga menggunakan sarung tangan. Dan sejauh ini pantauan di lapangan, pemilihan juga berlangsung lancar. Selain di TPS, KPU juga menerjunkan petugas ke rumah sakit dan juga ke tempat karantina yang ada di Jember Sport Garden. Tujuannya memang ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini. Jadi petugas mendatangi orang-orang yang menjalani isolasi mandiri. Partisipasi pemilih sendiri ini ditargetkan meningkat di pilkada tahun ini menjadi 72%. Ini tantangan bagi KPU karena memang pada pilkada sebelumnya 2015 itu menurun atau rendah tingkat partisipasinya, hanya 54% saja tingkat partisipasi pemilihnya, dan ini akan terus didorong pada hari ini di mana KPU dan juga beberapa elemen lain turun ke lapangan juga TPS ke TPS untuk kemudian meminta warga mendatangi atau menghadiri TPS sesuai dengan kartu undangan yang telah diberikan. Dan untuk mencegah penyebaran virus corona karena memang situasi pilkada di tahun ini di tengah pandemi, KPU sendiri menambah jumlah TPS yang awalnya dari 4.300 menjadi 4.700. Ada penambahan sekitar 400 TPS. Hal ini memang jumlahnya bertambah karena memang jumlah pemilih di masing-masing TPS dikurangi, yang awalnya dari 800 menjadi 500 saja. Kembali ke Anda di studio, Wahid. Terima kasih Imron Fahim, perkembangan dari Pilkada di Kabupaten Jember. Saya kembali ke Dr. Agus Mahfud Fauzi, pakar politik dari Universitas Negeri Surabaya. Mas Agus, Ya, ini Pilkada di saat pandemi. ya. Masyarakat tentu ada yang was-was karena harus menghindari kerumunan, tapi KPU juga sudah memberikan jaminan bahwa ini adalah Pilkada yang sehat karena ada jaga jarak, protokol kesehatan juga diterapkan. Partisipasi warga pada pilkada kali ini menurut Mas Agus seperti apa? Kalau berbicara target dari KPU adalah 77,5%, tetapi kalau melihat suasana di lapangan itu secara umum memang sebetulnya tidak terlalu turun terkait dengan proses-proses selanjutnya. Begitu juga yang terjadi di Surabaya, meskipun kalau berbicara Surabaya itu pada waktu-waktu kemarin sekitar 55-50%. Tapi pada saat ini saya melihatnya masyarakat tidak terlalu takut untuk hadir di TPS karena memang penyelenggara sudah menyiapkan protokol kesehatan dalam proses itu semuanya. Hanya terkait dengan 270 daerah itu sangat tergantung pada bagaimana pasangan calon untuk berkampanye. Kalau memang ada sesuatu yang menarik, kemungkinan itu akan bisa menghadirkan mereka ke TPS, kalau tidak sebaliknya. Dan terkait dengan proses pemutakhiran pemilih itu sangat berpengaruh terkait dengan apakah 77,5% itu tercapai atau tidak. Karena kalau pemutakhiran pemilihnya itu kurang bagus, maka banyak pemilih yang sebetulnya seharusnya di-delete, tapi tidak di-delete, begitu. Kalau melihat masa kampanye kemarin, kedua pasangan calon memang rutin aktif ke lapangan dengan protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Kalau melihat fenomena dan antusiasme warga Surabaya untuk datang ke TPS hari ini, optimis bisa 60% atau 70% sesuai dengan target? Saya melihatnya kalau Surabaya relatif mereka akan datang ke banyak ke TPS karena media sosial, media-media lainnya itu menjadi alat kampanye yang bagus bagi para pasangan calon. Warga Surabaya juga menikmati proses kampanye dengan media-media tersebut. Sehingga saya yakin terkait dengan kehadiran relatif lebih bagus dibanding Pilkada 2015, tetapi sampai target KPU memang itu agak bermasalah. Kalau melihat kampanye yang kemarin sudah berkali-kali dilakukan, apakah konsep-konsep yang disampaikan oleh dua pasang calon ini, baik nomor 1 maupun nomor 2, sudah bisa menjawab tantangan ataupun kebutuhan warga Surabaya 5 tahun ke depan? Ada dua pilihan, satunya sekali lagi model A, model B. Sebetulnya keduanya meyakinkan kepada warga Surabaya untuk dirinya dipilih sesuai dengan visi misi programnya. Saya melihat keduanya mempunyai masa depan yang bagus, tetapi sekali lagi
cara mengaplikasikan harapan warga Surabaya itu berbeda. Sehingga ketika memilih nomor 1 bukan berarti nomor 2 salah. Pemilih nomor 2 bukan berarti nomor 1 salah. Intinya adalah bagaimana warga Surabaya lebih yakin mana untuk membangun Surabaya itu yang lebih baik. Memang ini menjadi menarik karena kedua pasangan calon itu memang sama-sama memiliki peluang dan sama-sama punya konsep yang sama untuk kota Surabaya. Iya. Ada PR kah yang kira-kira menurut Pak Agus harus segera dilakukan oleh pemenang Pilwali untuk 5 tahun ke depan? Yang pasti pada hari-hari ini warga Surabaya yang masih menikmati banjir, siapapun yang terpilih nomor 1 ataupun nomor 2 itu mempunyai PR, yang mana banjir menjadi problem tahunan. Kemudian terkait dengan terkait misalkan pasar turi yang belum selesai, nomor 1, nomor 2 harus bisa menyelesaikan. Dan sentral bisnis lainnya, THR dan lain-lainnya. Begitu juga transportasi, meskipun jalan diperlebar, tapi masih belum bisa menyelesaikan semuanya. Hal itulah yang merupakan sebuah tantangan bagi pasangan nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih Mas Agus. Mudah-mudahan pilihan ini adalah pilihan yang terbaik bagi warga Surabaya. Apakah itu pasangan 01 atau pasangan 02 memberi solusi dan jawaban untuk Surabaya 5 tahun ke depan. Semoga. Untuk melihat perkembangan dan situasi pilkada di kota-kota lain di luar Jawa Timur, saya kembalikan ke Maidop di Jakarta. Baik, terima kasih Bung Wahid. Kita